Halo semua, selamat bertemu kembali pada materi perencanaan dengan tema mengenai komponen yang ada pada perencanaan strategis dan taktis. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan tertentu dengan menjalankan tindakan secara menyeluruh. Sedangkan taktis adalah cara untuk mencapai tujuan jangka pendek, kegiatan bersifat praktis, dan dilakukan dengan cara cepat, agar hasil maksimal. Contoh strategis dalam memilih target pasar, misalkan, fokus pada pasar kelas menengah atas, membangun brand produk dengan melakukan promosi secara besar-besaran. Contoh taktis, misalkan, harga produk lebih rendah dari pesaing, promosi penjualan dengan memberikan diskon, memberi pelatihan bagi staf layanan pelanggan. Sedangkan hubungan strategi dan taktik adalah, strategi itu menentukan arah jangka panjang. Sedangkan taktik adalah cara mencapai tujuan jangka pendek. Untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan. Contohnya, jika Anda seorang pengusaha dan ingin membuka segmen pasar di Asia, maka strategi Anda adalah pengembangan produk pada pasar Asia. Sedangkan taktik Anda yaitu membuka kantor baru di beberapa negara Asia. Pada komponen rencana strategis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu visi, misi, dan nilai-nilai inti yang berhubungan dengan budaya dan perilaku perusahaan. Kemudian pada komponen rencana strategis lainnya, yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan pesaing, dan bagaimana peluang untuk masuk pasar, serta bagaimana ancaman dari luar, apakah pesaing membahayakan produk yang diluncurkan. Di samping itu, perhatikan juga dalam komponen rencana strategis. Anda harus memiliki tujuan untuk jangka panjang yang ingin dicapai, serta sasaran jangka pendek yang harus dicapai. Mengingatkan kembali bahwa strategi dan taktik saling berkaitan. Strategi itu adalah tindakan mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan taktik adalah cara melaksanakan strategi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa hal yang jadi pertimbangan pada komponen rencana strategis, yaitu rencana implementasi di lapangan, dan jadwal harus beriringan, dan diterapkan secara tepat. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah. Kemudian perhatikan, siapa yang menjadi penanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, serta perlunya evaluasi mengenai kemajuan dan keberhasilan dari apa yang telah dikerjakan. Lihatlah. Ini adalah contoh sederhana komponen strategi dan taktik pada usaha kuliner. Perhatikan mengenai visi, misi dan nilai-nilai inti. Kemudian, Anda harus mulai menganalisis pemasaran tentang produk seperti kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Setelah itu, tujuan dan sasaran tentang peluncuran produk baru. Setelah itu, maka bisa fokus untuk menjalankan strategi, taktik, dan evaluasi, misalnya penjualan dan keuntungan. Jika mengalami kerugian, maka harus mencari penyebab dan mengambil solusi. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk semuanya.